Kemarin kita sudah membahas prosedur penggeledahan. Sekarang kita bahas lagi tentang prosedur penyitaan. Ya. Penyitaan ini diatur di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jadi prosedur penegakan hukum pidana itu diatur di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, termasuk juga penyitaan. Nah, penyitaan itu adalah tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan di bawah penguasaannya benda yang ada kaitannya dengan tindak pidana untuk kepentingan pembuktian baik dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Kira-kira seperti itulah pengertiannya. Nah, lalu barang apa yang bisa disita? Yaitu benda atau surat atau sesuatu yang ada kaitannya dengan tindak pidana yang sedang ditangani itu. Kalau tidak ada kaitannya ya tidak bisa disita. Begitu ya. Nah, yang melakukan penyitaan adalah penyidik. Ya, tidak semua petugas polisi bisa melakukan penyitaan. Hanya penyidik atau atas perintah penyidik. Jadi syaratnya untuk melakukan penyitaan administrasinya adalah surat perintah penyitaan. Itu harus ada. Kemudian surat izin penetapan sita dari Ketua Pengadilan Negeri. Sama halnya dengan penggeledahan kemarin yang kita bahas, penyitaan pun harus ada izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Jadi polisi juga tidak bisa melakukan penyitaan sembarangan. Harus ada surat perintahnya dan harus ada izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Kecuali kejadiannya tertangkap tangan, itu beda lagi ya. Nah, yang perlu kita perhatikan ketika petugas melakukan penyitaan adalah barang yang disita ini dicatat ya. Dicatat oleh kita sendiri, dicatat supaya jangan salah. Nanti penyidik pun akan membuat berita acara penyitaan. Ingat, penyidik harus membuat berita acara penyitaan. Di sana disebutkan benda-benda apa saja yang disita. Ditulisin satu persatu. Lalu di cross check sama kita. Kalau sudah sesuai baru kita tanda tangan. Dan kita juga tidak salah kalau ikut mencatat sendiri. Kalau perlu dipotret barang-barang apa yang disita oleh petugas. Supaya jangan salah nanti. Jangan dibiarkan disita-sita tapi Anda tidak tahu barang apa saja yang disita. Anda harus tahu. Jadi nanti isi daripada berita acara yang dibuat petugas itu sama dengan barang yang disita. Dan ingat, barang ini akan dijadikan bukti di pengadilan. Bukan disita lalu dijual atau dikemanakan, tidak. Ini akan dijadikan barang bukti di pengadilan. Nanti setelah tidak dibutuhkan lagi akan dikembalikan. Ya, bisa dikembalikan kepada pemiliknya atau bisa dikembalikan kepada dari mana barang itu diambil, disita. Ya. Jadi kalaupun benda atau barang Anda disita, itu akan dikembalikan nantinya setelah perkara selesai atau setelah dianggap tidak dibutuhkan lagi. Ya. Kecuali ada keputusan nanti oleh hakim. Apakah barang itu disita untuk negara ataukah barang itu dimusnahkan, itu bisa juga terjadi apabila berdasarkan pertimbangan hakim ya. Biasanya barang buktinya seperti narkoba misalnya, itu akan dimusnahkan. Begitu ya. Jadi kita harus tahu. Tanpa itu tadi semua, tanpa persyaratan-persyaratan administrasi tadi, surat perintah, ya, berita acara penyitaan yang berisi barang-barang yang disita, lalu surat izin penetapan dari Ketua Pengadilan. Tanpa itu kalian jangan mau disita. Ya, kalau tanpa itu berarti penyitaannya tidak sah, sama aja dengan merampas juga, sama dengan merampok jadinya. Begitu ya teman-teman, mudah-mudahan paham. Jadi semua kita harus taat hukum, ya, baik penegak hukumnya maupun kita sebagai masyarakat. Oke, tetap semangat.